Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Rahmawati. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, serta pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Selanjutnya, terdapat tujuan. Dengan tujuan pembahasan agar pembaca maupun pendengar memahami tentang makna dan hakikat dari pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen pendidikan dan kependidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu terdapat 3 rumusan masalah yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu syarat menjadi tenaga pendidik di suatu sekolah itu diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu kinerja profesionalitas seorang tenaga pendidik. Yang pertama yaitu pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Nah, juga dapat kita katakan yaitu tenaga pendidik bisa dibilang orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, seperti para guru atau dosen sebagai pemegang peran utama dalam pendidikan. Selanjutnya, terdapat tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga atau personil yang berkecimpung dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan. Dengan kata lain, memahami falsafah atau ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan, baik mikro ataupun makro, atau penyelenggara pendidikan. Kemudian, yang kedua yaitu syarat menjadi tenaga pendidik. Syarat menjadi tenaga pendidik diterima atau tidaknya yaitu yang menentukan yang pertama yaitu mempunyai kualifikasi minimum dan telah bersertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Yang kedua yaitu tubuh yang sehat baik secara rohani maupun jasmani. Yang ketiga, mempunyai kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu kualitas kepribadian dan etika yang sopan dan santun. Rumusan masalah yang ketiga yaitu upaya sekolah untuk meningkatkan kinerja profesionalitas tenaga pendidik. Yang pertama terdapat pengembangan profesional terus-menerus. Nah, di sini sekolah menyediakan program pengembangan profesional untuk tenaga pendidik seperti pelatihan, workshop, seminar, dan kursus lanjutan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar. Yang kedua yaitu mentoring dan kolaborasi. Sekolah mendorong kolaborasi antar tenaga pendidik melalui program mentoring. Nah, di sini guru dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Ketiga yaitu evaluasi kinerja yang konstruktif. Nah, di sini guru menyusun sistem evaluasi kinerja yang konstruktif dan adil, melibatkan tenaga pendidik dan proses evaluasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat mendorong perbaikan. Yang keempat yaitu feedback berkesinambungan. Sekolah menyediakan mekanisme umpan balik berkesinambungan baik dari siswa, sesama guru, ataupun pemimpin sekolah. Feedback dapat menjadi alat
pembelajaran yang kuat untuk meningkatkan kinerja profesionalitas sebagai tenaga pendidik. Kemudian, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.